أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita merasakan nikmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah, berkarya di dunia ini. Dengan mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak, saudara-saudaraku bersalawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Khatib berwasiat, berpesan khususnya kepada diri khatib dan pada umumnya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku satu akidah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah, memperkokoh keislaman, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita berada, mesti kita menjaga keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Ada khutbah khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini adalah yang setia menemani kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Tentu kita bertanya-tanya, siapakah yang setia menemani kita? Tentu pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Setia di dunia ini tidak ada, hanya sampai ke liang lahat saja, tidak sampai ke alam barzakh. Bahkan kesetiaan seseorang kepada diri kita sebatas kita menjabat saja. Ketika kita memiliki jabatan,
orang akan ramai menemani kita. Ketika kita memiliki harta benda yang banyak, finansial yang cukup, banyak orang yang akan menemani kita. Ketika kita bangkrut, ketika kita tidak menjabat lagi, mereka akan menjauhi kita. Hanya satu yang setia menemani kita, itu amal ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan, setia di dunia dan akan setia di akhirat, bahkan sampai ke alam barzakh akan setia menemani kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maryam surah ke-19 ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahu rahmanu wudda, kata Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Allah akan menyayangi orang yang beriman, Allah akan menyayangi orang yang beramal soleh. Kalau Allah sudah sayang sama kita, tentu surga akan diraih. Kalau Allah sudah sayang sama kita, pasti apa yang kita minta nantinya di akhirat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita mendapatkan kasih sayang Allah, tentu orang berakal akan mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Istri yang kita cintai, mereka tidak akan mampu untuk tidur di pusaran kuburan kita ketika bapak-bapak meninggal dunia. Mereka akan menangis sebatas 3 hari, 7 hari. Mereka akan lupa dengan kita. Anak-anak yang kita cintai, harta benda yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita idam-idamkan, tidak akan menemani kita sampai ke yang lain. Hanya sebatas mengantarkan kita ke pusaran kuburan. Bahkan mereka menangis sampai hanya sebatas ketika pembagian ahli waris. Telah mereka mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan, ketika mereka sudah meraih apa yang mereka inginkan, bahkan mereka lupa dengan kita yang terbetul kaku di liang lahat. Beruntunglah kalau ada anak dan istrinya yang selalu mendoakan kita. Orang yang beriman akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan hidup. Begitu juga orang yang beramal soleh. Man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa yang beramal soleh, berbuat kebajikan dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia betul-betul beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya Allah akan memberinya kehidupan yang berkah, kehidupan yang baik. Kebahagiaan tidak diukur dengan harta benda. Betapa banyak orang memiliki harta benda yang banyak, belum tentu dia
mendapatkan ketenangan, keberkahan, dan ketenangan. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, namun hidupnya dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tenang. Walaupun dia mengeluarkan tenaga yang kuat untuk mendapatkan harta benda, namun di rumahnya dia tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di akhirat, orang yang beramal soleh, orang yang beriman, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas, kami akan memberi balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di atas permukaan bumi ini, kata Allah. Allah tidak menzalimi seseorang. Allah tidak merugikan seseorang. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Siapa yang berbuat kebaikan, siapa yang berbuat amal soleh, falahu, ia akan memperoleh asru amsalha, 10 kali kebaikan, atau 10 kali dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kita berbuat amal soleh, Allah lipat gandakan 10 kali. Wa man jaa bis sayyi'at fala yujza illa bisalah. Siapa yang berbuat kejahatan, Allah akan memberi balasan setimpal dengan apa yang dia perbuat. Wa hum la yuslamun. Allah tidak merugikan seseorang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku satu akidah yang Allah muliakan, ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia menemani kita, yang setia dengan kita sampai ke liang lahat, bahkan sampai kepada mahsyar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yajba'ul mayyit salasa. 3 yang mengantarkan kita sampai ke liang lahat, sampai ke pemakaman. Fayarji'u isnani, 2 balik ke rumah. Wa yabqa wahid, yang setia menemani kita hanya 1. Kata Nabi, 3 perkara yang mengantarkan kita sampai ke tempat pemakaman kita nanti. Fayarji'u isnani, 2 balik ke rumah. Sudah kita dikuburkan, sudah kita diratakan dengan tanah, mereka balik ke rumah. Wa yabqa ma'ahu wahid, 1 yang setia menemani kita, kata Nabi. Yajma'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengantarkan kita itu yang pertama keluarga kita, anak yang kita sayangi menangis, sedih, istri yang mengantarkan kita menangis juga, sanak famili yang mengantarkan kita ke liang lahat menangis, harta benda yang mengantarkan kita yang kedua, mobil yang cantik, kendaraan yang bagus, kasur, selimut, payung, semuanya balik ke rumah. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga tak setia dengan kita, yang kita sayangi balik ke rumah, tak setia menemani kita sampai ke liang lahat. Ketika bapak-bapak, saudara-saudara ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, tak ada yang menemani kita.
Kalau kita diinterogasi di dunia ini, takut kita, bisa kita bawa kawan kita, pengacara, pendamping kita. Tetapi ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada bapak-bapak, saudara-saudara nantinya di alam barzakh, tak ada yang mendampingi kita. Anak katanya setia, istri yang katanya saya, tak ada. Harta benda yang kita bangga-banggakan, yang siang malam kita urus, belum tentu dia bisa mengurus kita. Wa yabqa amalu, yang setia menemani kita adalah amal ibadah yang bapak-bapak saudara lakukan saat ini. Ingatlah, tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, beramal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita muhasabah diri kita. Apakah kita hanya mementingkan kehidupan dunia belaka saja, tanpa menghiraukan, tanpa memikirkan kehidupan kita setelah kematian kita. Matinya kita di dunia ini, awal kehidupan kita di alam barzakh. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, keluarga sanak famili kita pulang ke rumah, lalu kita didatangi oleh malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan. Sekiranya pertanyaan malaikat itu terjawab dengan baik oleh kita, Allah akan memperlihatkan tempat kita yang indah, yaitu di surga. Ini tempat. Apa kata kita kepada Allah? Mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Allah? Lalu datanglah seorang yang berwujud laki-laki yang ganteng, yang harum, semerbak mendatangi kita nanti. Lalu kita bertanya kepada malaikat, siapa pemuda yang ganteng, harum, semerbak ini? Apa kata malaikat? Inilah amalmu, amal solehmu yang baik dulu. Sebaliknya, sekiranya kita nantinya di alam barzakh tidak dapat pertanyaan malaikat, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, di atas dunia kita bisa menjawab, ma rabbuka Allah, ma nabiyuka Muhammad, ma imamuka Al-Quran. Di alam barzakh, amal soleh kita itulah yang menjawab. Ketika pertanyaan tidak dapat, lalu Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Apa kata kita kepada Allah ketika itu? Ya Allah, balikkan aku, kembalikan aku hidup di dunia sebentar saja. Jangankan di dalam neraka, di alam barzakh ini saya tak sanggup menghadapinya. Kembalikan saya ya Allah ke atas dunia. Lalu malaikat mendatangkan wujud amal kita, seorang laki-laki yang buruk rupa, busuk, sudah buruk, busuk lagi. Lalu kita bertanya kepada malaikat, siapa pemuda ini yang datang menghampiriku ini? Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Ini adalah amal burukmu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Harta bisa mengantarkan kita ke dalam surga.
apabila kita kendalikan harta kita, kita peruntukkan harta kita untuk disedekahkan, diinfakkan. Anak bisa mengantarkan kita ke surganya Allah sekiranya kita didik anak kita ke arah yang lebih baik, ke arah hal-hal yang positif. Begitu juga apa yang kita miliki bisa mengantarkan kita kepada surga dan bisa juga mengantarkan kita kepada neraka Allah. Namun yang setia hanya satu, amal ibadah yang kita kerjakan. Selagi ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, umur masih ada, kesehatan masih ada, marilah kita perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, agar kita nantinya tidak dikecewakan oleh anak dan harta kita. Ingat, yang setia menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan. Pak Kayu, ya ulil awsat la'allakum turhamun.